Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dando Febri Kurniawan, MPD, selaku dari dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan dari hasil laporan observasi kami di SMA Negeri 11 Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviana dengan NIM 3101422012 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Trisha dengan NIM 3101422045. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Kepada Adin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Okta. Di SMA 11 Semarang ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran mulai dari kelas 9 sampai dengan kelas 11. Berbicara mengenai sejarah, SMA 11 Semarang lahir berdasarkan surat keputusan nomor 06/0 tanggal 22 November 1085 tentang unit gedung baru UGB dibuka SMA Negeri 11 Semarang pada tahun pelajaran 1985 atau 1986. Alamat dari SMA Negeri 11 Semarang yaitu di Jalan Lampert Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50248. Selanjutnya yaitu karakteristik sekolah. Karakteristik dari SMA Negeri 11 Semarang yaitu visinya yaitu mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Misi, meningkatkan iman dan data. Guru sejarah dari SMA Negeri 11 Semarang yaitu nama lengkapnya Bapak Diki Arif SPD yang beralamat di Jalan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang. Bapak Diki Arif atau biasa dipanggil Pak Diki adalah guru sejarah di SMA Negeri 11 Semarang. Beliau pernah berkuliah di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan sejarah S1. Beliau semasa kuliah di UNES bergabung dalam BSO jurusan sejarah yaitu Ekspedisi Sejarah Indonesia, Ekshara Angkatan keempat. Karakteristik peserta didik di SMA Negeri 11 Semarang yaitu yang pertama adalah aktif. Peserta didik ketika pembelajaran aktif dalam proses pelajaran, mereka senang bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu memiliki ketertarikan sendiri. Peserta didik ketika pembelajaran sejarah cenderung memiliki ketertarikan sendiri terhadap peristiwa atau tokoh sejarah tertentu. Penjenang guru termotivasi untuk mempelajari sejarah. Strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran. Pendidik mempersiapkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan juga modul ajar atau MA yang merupakan rancangan awal dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Lalu guru menyesuaikan dengan peserta didik, namun ATP serta MA tetap menjadi pedoman guru. Alur tujuan pembelajaran merupakan sekumpulan tujuan pembelajaran yang diatur secara sistematis dan logis dalam berbagai fase pembelajaran agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang ditargetkan. Oleh karena itu, setelah menetapkan TP, langkah selanjutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun ATP. Pendidik memiliki beberapa cara untuk memperoleh alur tujuan pembelajaran yang efektif. Mereka dapat merancang ATP sendiri berdasarkan capaian pembelajaran, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah ada, atau menggunakan contoh yang telah di
bergerak dalam satu arah dan tidak memiliki cabangan, mirip dengan urutan kegiatan pembelajaran harian. Modul ajar adalah salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mencapai capaian pembelajaran. Bila lembaga pendidikan memilih menggunakan modul ajar dari pemerintah, modul ini seringkali lebih lengkap dan dapat diintegrasikan dengan RPP+. Namun jika lembaga tersebut mengembangkan modul ajar sendiri, maka modul ajar tersebut akan setara dengan RPP standar. Lembaga pendidikan memiliki kebebasan untuk memilih perangkat pembelajaran yang sesuai, baik itu modul ajar atau RPP, yang disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik siswa. Setidaknya, sebuah modul ajar harus mencakup tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran termasuk media yang digunakan, asesmen, serta informasi dan referensi tambahan yang mendukung guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan berikut. Guru juga perlu memperhatikan dan memasukkan elemen-elemen khas dari lingkungan sekitar tempat mereka mengajar, termasuk budaya lokal, situasi sosial ekonomi, serta keperluan tertentu dari para siswa. Dengan memperdalam pemahaman tentang ciri khas komunitas tempat mereka mengajar, pendidik dapat melakukan penyesuaian pada kurikulum untuk membuatnya lebih aplikatif dan efektif. Pendekatan adaptif ini membantu menciptakan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tapi juga menyediakan pembelajaran yang substansial dan bermakna, sesuai dengan realitas yang dialami siswa. Contohnya di sekolah yang terletak di area dengan kekayaan budaya yang spesifik, pendidik dapat menggabungkan aspek-aspek budaya tersebut dalam konten pelajaran untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dan membuat materi pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan lingkungan mereka. Selanjutnya, strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Situasi kontemporer, guru tidak hanya menguapkan fakta sejarah dari penjajahan tersebut sampai hari ini. Sebagai ilustrasi, guru sering menunjukkan bahwa struktur administratif lokal seperti RT dan RW masih mengekalkan elemen-elemen yang diperkenalkan atau dipengaruhi oleh Jepang selama mereka menguasai Indonesia. Melalui metode ini, guru berhasil memposisikan sejarah sebagai sesuatu yang nyata dan terus mempengaruhi kehidupan kita sekarang, tidak hanya sebagai kumpulan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pendekatan ini sangat membantu siswa dalam menghargai sejarah sebagai bagian integral yang membentuk kondisi dan realitas saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Oktaviana. Pada saya persilahkan. Baik, terima kasih Yadin. Selanjutnya itu mengenai strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Jadi pendidik ini perlu memahami secara rinci karakter dari individu masing-masing, setiap siswa untuk mengidentifikasi metode pengajaran yang paling efektif. Pengetahuan tentang keunikan setiap siswa ini memungkinkan guru untuk memilih strategi pembelajaran yang cocok yang akan mempengaruhi keefektifan metode diskusi ataupun teknik pengajaran lain yang dapat diterapkan. Dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh siswa, pendidik ini juga dapat menyesuaikan pendekatannya untuk memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran sejarah, guru dapat memasukkan elemen seni teater ke dalam kurikulum untuk membuat sesi belajarnya itu lebih menarik dan tidak membosankan. Ini memfasilitasi pengalaman belajar yang mendalam di mana siswa ini dapat merasakan dan memahami peristiwa sejarah melalui aktivitas yang drama. Metode ini bukan hanya untuk memperkuat pemahaman tentang materi, tetapi juga mendukung kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dan berekspresi. Nah, lebih lanjut dalam pembelajaran sejarah itu dapat diperkaya dengan mengintegrasikan mata pelajaran lain seperti geografi atau
sains sosial. Ini memberikan konteks yang lebih luas dan membantu siswa itu memahami dampak peristiwa sejarah terhadap berbagai elemen masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan keterkaitan antara gaya pengajaran dan minat siswa, serta integrasi sejarah dengan disiplin ilmu lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih komprehensif dan memikat bagi para peserta didik. Boleh di next. Selanjutnya itu mengenai strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Nah, pada hakikatnya teknik pembelajaran itu adalah metode dan cara mengajar yang disertai dengan alat yang digunakan oleh guru, kondisi mengajar yang kondusif dan efektif, serta media pembelajaran dan sumber belajar yang tepat. Semua elemen tersebut termasuk kondisi dan waktu yang efektif terkait langsung dengan pembelajaran di kelas dan bertujuan untuk mempermudah dan mengefektifkan proses. Lain, teknik pembelajaran ini adalah komponen penting dalam proses belajar mengajar yang dirancang untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, dari taktik pembelajaran ini, dua orang guru yang sama-sama menggunakan metode demonstrasi dapat memiliki gaya belajar atau gaya pembelajaran yang berbeda. Guru pertama mungkin melakukan demonstrasi dengan gaya duduk, sedangkan guru kedua itu dengan gaya berdiri. Contoh lain, ada guru yang menggunakan metode ceramah dengan gaya yang cenderung humoris karena memiliki selera humor yang tinggi. Di sisi lain, ada guru yang menggunakan metode ceramah dengan gaya yang lebih serius dan menggunakan banyak alat bantu elektronik karena penguasaannya di bidang tersebut. Taktik atau gaya pembelajaran setiap guru itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan, pengalaman, dan tipe dari kepribadian guru tersebut. Nah, hal ini membuat gaya pembelajaran setiap guru itu menjadi unik dan khas. Oleh karena itu, taktik pembelajaran ini dapat dianggap sebagai ilmu sekaligus seni bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Taktik yang tepat dapat membuat siswa ini lebih menyukai dan meningkatkan semangat belajar mereka. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru sejarah di SMA 11 Semarang itu dapat disimpulkan bahwa strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi di dalam RPP ataupun modul ajar itu dikategorikan menjadi dua fase. Yang pertama itu fase E, yaitu penyesuaian dengan konteks lapangan. Jadi pada fase ini, guru melakukan penyesuaian teknik dan taktik pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Guru tidak kaku dalam mengikuti RPP atau modul ajar, melainkan fleksibel dan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Yang kedua itu fase F, itu pengelompokan siswa. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan gaya belajarnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam memilih teknik dan taktik pembelajaran yang tepat bagi kelompok peserta didik. Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa guru yang efektif adalah guru yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan dari siswanya. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswanya. Next. Selanjutnya itu mengenai strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Memilih sumber belajar yang relevan adalah salah satu kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Guru perlu mempertimbangkan berbagai faktor saat memilih sumber belajar, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan sumber belajar. Dengan strategi yang tepat, guru dapat memilih sumber belajar yang dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah analisis kurikulum dan RPP atau modul ajar. Analisis ini adalah langkah awal untuk memahami tujuan pembelajaran dan materi yang tercantum dalam kurikulum dan RPP. Guru perlu menganalisis cakupan materi, tingkat kesulitan, dan kebutuhan belajar peserta didik.
Hal ini membantu guru dalam memilih sumber belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua itu mempertimbangkan keragaman gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai belajar melalui teks, visual, audio, atau melalui praktik langsung. Guru perlu memahami gaya belajar peserta didiknya dan memilih sumber belajar yang sesuai dengan belajar mereka. Ketiga itu memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Sumber belajar ini tidak hanya terbatas pada buku teks, tapi guru juga dapat memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, yaitu bisa melalui media elektronik seperti video pembelajaran, situs web edukasi, aplikasi belajar online, dan video interaktif lainnya. Yang keempat itu ada mengevaluasi kualitas sumber belajar. Sebelum menggunakan sumber belajar, guru perlu mengevaluasi kualitasnya. Pastikan bahwa sumber belajar tersebut itu akurat dan terpercaya, sesuai dengan materi pembelajaran, menarik dan mudah dipahami, serta mendukung berbagai gaya belajar dari peserta didik. Yang kelima itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini menawarkan banyak peluang untuk menemukan dan memanfaatkan sumber belajar yang relevan. Guru dapat menggunakan internet untuk mencari sumber belajar online, seperti video pembelajaran, situs web, ataupun aplikasi belajar lainnya. Next. Selanjutnya itu adalah strategi guru dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Memilih media pembelajaran yang tepat adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Guru perlu memahami tujuan pembelajaran, karakteristik materi, karakteristik siswa sebelum memilih media yang sesuai. Nah, berbagai jenis media pembelajaran seperti media visual, audio, visual, dan interaktif, guru dapat memilih media yang sesuai dengan jenis dan karakteristik dari peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP. Yang pertama itu adalah mencocokkan media dengan jenis materi. Media visual cocok untuk materi yang bersifat konkret seperti gambar, foto, video, dan infografis. Contohnya, dalam materi tentang masa proklamasi kemerdekaan, video dokumenter tentang persiapan kemerdekaan dapat digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan peristiwa tersebut. Media audio cocok untuk materi yang bersifat abstrak atau melibatkan suara seperti ada lagu, ceramah, ataupun podcast. Contohnya dalam materi tentang lagu kebangsaan Indonesia, siswa dapat mendengarkan dan mempelajari makna lagu tersebut. Media cetak cocok untuk materi yang bersifat tekstual seperti buku, artikel. Contohnya itu dalam materi tentang teks proklamasi kemerdekaan, siswa dapat membaca dan menganalisis teks tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan karakteristik siswa. Pilihlah media yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Contohnya itu untuk siswa yang masih muda, gunakanlah media yang lebih visual dan menarik. Seperti gambar dan video, gaya belajar. Pertimbangkan gaya belajar siswa, apakah mereka lebih visual, auditori, atau kinestetik. Pilihlah media yang sesuai dengan gaya belajar mereka, agar pembelajarannya itu lebih efektif. Kemudian pilih media yang menarik bagi siswa dan sesuai dengan minat bakat mereka. Hal ini akan membuat mereka itu lebih termotivasi untuk belajar dalam pembelajaran. Ketiga itu ada memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi sekolah mungkin sudah memiliki berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan, seperti buku, komputer, dan juga ada banyak media pembelajaran online yang tersedia gratis seperti ada video edukasi, artikel, dan website pembelajaran lainnya. Yang keempat adalah mengevaluasi efektivitas media. Jadi amatilah mahasiswa itu terhadap media yang digunakan. Apakah mereka terlihat tertarik dan terlibat dalam pembelajaran? Kemudian mintalah umpan balik dari siswa tentang media yang digunakan. Apa yang mereka sukai dan tidak disukai dari media tersebut. Kemudian lakukan penilaian untuk mengetahui apakah siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Next.
Selanjutnya itu ada strategi guru dalam mengintegrasikan TPACK dalam RPP atau modul ajar. Pembelajaran di era digital saat ini menuntut penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain penguasaan materi dan ilmu pedagogi, teknologi ini juga menjadi kunci untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan ketiga komponen, yaitu ada pedagogi, materi ajar, dan teknologi. Kemampuan ini dikenal dengan konsep Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Nah, kompetensi TPACK ini tidak hanya relevan untuk mata pelajaran teknologi ataupun sains, tetapi juga penting dalam pembelajaran ilmu sosial seperti pembelajaran sejarah. Guru sejarah masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan TPACK agar dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas. Penerapan TPACK ini nantinya akan memudahkan guru untuk menyampaikan materi, penguasaan, ataupun evaluasi kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini, Bapak Diki, selaku informan dari wawancara kami, mengaku masih menggunakan teknologi yang seadanya saja di kelas, yaitu memanfaatkan layar proyektor dan ponsel siswa. Jadi Pak Diki ini sering menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi pembelajaran, kemudian pernah juga untuk menonton film sejarah, melakukan virtual tour ke museum menggunakan buku digital, dan juga beberapa kali mengerjakan kuis lewat ponsel. Sehingga dilihat dari beberapa hal tersebut, maka intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh Bapak Diki ini bisa dibilang cukup sering. Next. Selanjutnya itu adalah asesmen pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran di abad 21 ini, salah satu aspek yang penting itu ada asesmen atau penilaian. Nah, penilaian dan pembelajaran ini tidak dapat dipisahkan, keduanya itu menyatu. Kualitas pembelajaran yang baik dapat dilihat dari kualitas penilaiannya. Begitupun sebaliknya, kualitas penilaian dapat menunjukkan bagaimana kualitas pembelajarannya. Pendidik harus mampu merancang sistem penilaian yang bersifat kontinu, artinya penilaian itu dilakukan sejak peserta didik mulai melakukan kegiatan, sedang kegiatan, dan setelah selesai melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa metode asesmen pembelajaran yang diterapkan dalam mata pelajaran sejarah. Yang pertama itu ada asesmen kelompok. Jadi guru itu membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk saling bertukar ide, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Kedua itu asesmen individual. Setelah pembelajaran selesai, guru melakukan post-test dan kuis untuk mengukur pemahaman individu terhadap materi yang telah diajarkan. Metode ini membantu informan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan atau yang lebih menguasai materi dengan baik. Selanjutnya itu ada teka-teki sejarah. Guru menggunakan teka-teki sejarah sebagai cara yang kreatif dan menarik untuk menguji pengetahuan siswa dan mendorong mereka untuk berpikir kritis. Metode ini membantu siswa itu untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat itu ada mengisi kolom. Mengisi kolom ini maksudnya guru memberikan siswa lembar kerja yang berisi kolom-kolom yang harus diisi dengan jawaban yang tepat. Metode ini juga membantu siswa untuk mengorganisir pengetahuan mereka dan mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam materi pembelajaran. Next. Selanjutnya adalah akurasi atau ketepatan implementasi RPP yang telah disusun. Akurasi atau ketepatan implementasi RPP yang telah disusun adalah aspek penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan informan ini, dapat disimpulkan bahwa akurasi implementasi RPP atau modul ajar terbilang cukup baik, dengan tingkat ketepatan mencapai di atas 80%. Informan juga menyebutkan, atau Bapak Diki juga menyebutkan bahwa RPP atau modul ajar yang telah disusun umumnya itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan deviasi dari RPP atau modul ajar. Misalnya itu ada agenda tak terduga. Misalnya ada kunjungan, sosialisasi, atau kegiatan lain di luar rencana dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan RPP.
Kedua itu ada ketersediaan waktu. Terkadang waktu yang tersedia untuk menyelesaikan materi ajar mungkin juga tidak sesuai dengan perkiraan, sehingga perlu penyesuaian pada RPP atau modul ajar. Meskipun terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan beberapa yang tidak sesuai dengan rencana ini, Informan juga menekankan bahwa penyelesaian target pembelajaran dalam RPP ini umumnya dapat tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Penting untuk dicatat bahwa akurasi implementasi RPP merupakan konsep yang multidimensial. Selain tingkat ketepatan dalam mengikuti rencana, perlu juga dipertimbangkan aspek-aspek lain seperti efektivitas pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran, dan kepuasan peserta didik. Next. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan analisis SWOT. Hasil yang sudah kami dapatkan dari wawancara dengan Bapak Diki Arief mengenai proses perencanaan pembelajaran sejarah yang beliau lakukan di SMA Negeri 11 Semarang, kami mendapatkan hasil mengenai kekuatan. Yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan. Guru memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan situasi di kelas dan dapat menggunakan berbagai metode serta belajar yang kreatif untuk menarik minat siswa. Sudah bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang di era digital. Bapak Diki juga dalam mengajar tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan metode lain seperti diskusi, ada problem solving, dan tanya jawab. Bapak Diki juga bisa mencairkan suasana kelas dengan memasukkan unsur humor dalam pembelajaran. Dan Bapak Diki juga bisa memancing nalar kritis siswa dengan memberikan reward kepada siswa yang berhasil menjawab kuis. Yang kedua itu adalah kelemahan. Kurangnya kematangan dalam perencanaan pembelajaran ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, hal ini dapat menyebabkan beberapa kendala, seperti kurangnya waktu untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Jika perencanaan pembelajaran tidak matang, maka guru mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran yang telah direncanakan. Hal ini membuat siswa merasa terburu-buru dan tidak dapat memahami materi dengan baik. Yang ketiga adalah peluang. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, guru perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Pelatihan ini dapat membantu guru untuk mempelajari berbagai metode dan strategi pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga perlu memanfaatkan teknologi baru untuk merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, ancaman. Jadi, ancaman dari ini adalah kurangnya waktu yang dimiliki guru untuk merencanakan pembelajaran secara menyeluruh adalah salah satu ancaman utama terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor misalnya adanya kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembelajaran. Beberapa guru mungkin tidak menyadari pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang dan komprehensif. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka hanya meluangkan sedikit waktu untuk merencanakan pembelajaran yang dapat berakibat pada kualitas pembelajaran yang rendah. Kurangnya waktu untuk merencanakan pembelajaran dapat berakibat buruk pada kualitas pembelajaran di kelas. Nah, hal ini menyebabkan beberapa masalah, misalnya ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jika guru tidak memiliki cukup waktu untuk merencanakan pembelajaran, maka mereka mungkin tidak dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, hal ini membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi pembelajaran. Kurangnya variasi metode dan strategi pembelajaran. Guru yang tidak memiliki waktu untuk merencanakan pembelajaran mungkin hanya menggunakan satu ataupun dua metode dan strategi pembelajaran. Hal ini dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Next. Jadi setelah kami melakukan observasi, kami mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru di SMA
Negeri Sebelah Semarang ini telah menunjukkan kesiapan dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran sejarah yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kurikulum dan memuat komponen pembelajaran lengkap, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, hingga sumber belajar. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru juga menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami juga membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Secara keseluruhan, pembelajaran sejarah di SMA Negeri Sebelah Semarang ini yang diamati menunjukkan kualitas yang baik dan patut diapresiasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran guru yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya itu mengenai saran dalam perencanaan pembelajaran sejarah. Jadi guru mungkin perlu terus meningkatkan kualitas RPP dengan memuat materi pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Guru perlu sering menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, seperti video, gambar, dan animasi. Guru juga perlu melakukan penilaian pembelajaran secara lebih berkelanjutan dan komprehensif sehingga dapat mengetahui tingkat pemahaman materi pembelajaran secara lebih mendalam. Mungkin cukup sekian dari hasil laporan observasi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.